Tiap hari ada aja berita yang ngagetin. Dan kalau mau dimasukin semua ke kepala kita, itu tuh akan padat bukan cuma dengan banjirnya informasi, tapi juga dengan banjirnya emosi. Betul. Tapi kan ini joget ketika abis pidato kenegaraan, Ya. di saat orang-orang lagi ngalamin banyak kesulitan ekonomi. Kita bisa berada sekarang di orang yang anti, Ya. tapi kita juga bisa berada di posisi orang yang dikritik tapi kitanya budek. Kumaha aing we, kantor-kantor aing gitu kan ya. Gimana betul. gua aja. Halo sahabat HCR semua, kita ketemu lagi di episode kedua dari podcast High Class Response Indonesia. Masih bersama coach terbaik kita, Kang Hari Firmansyah. Tepuk tangan dong semuanya. Ada 2.000 orang tepuk tangan di sini, Kang Hari. Alhamdulillah. Makasih ya udah datang lagi ke podcast hcr.id. Bener, dan teman-teman juga nih yang lagi nonton pastinya kan nungguin banget episode-episode selanjutnya dari kita nih, Kang ya. Iya kah? Nungguin? Nungguin kan ya? Serius? Nah, Rehan biasa. Sugar coating yang kemarin. Lanjut. Itu dia. Di episode kedua kali ini kita akan lebih ke live update sih, Kang, tentang dunia ini gitu ya. Karena lately sepertinya dunia sedang sangat bising, Kang. Oh really? Kang Hari sendiri ada update apa mungkin, Kang, tentang apa yang Kang Hari lihat di internet gitu? Tentang kebisingan dunia ya? Betul. Oke. Tapi jangan dulu dunia, boleh nggak? Boleh, silakan. Indonesia lah ya. Oke, Indonesia. Negeri kita gitu ya. Dan tiap hari ada aja berita yang ngagetin. Dan kalau mau dimasukin semua ke kepala kita, itu tuh akan padat bukan cuma dengan banjirnya informasi, tapi juga dengan banjirnya emosi. Betul. Gitu. Itu yang lagi Kang Hari lihat. Dan Yap. lagi menata ulang, memanage gimana supaya kita nggak tersedot masuk sama hal-hal yang seperti itu. Iya, emang emosi apa sih yang dominan gitu Kang Hari rasain sekarang? Langsung ya? Langsung. Oke. Ya, pertama banget kalau kita ingin menolong orang yang kecewa gitu. Orang yang kecewa itu kan kayak dia lagi masuk ke dalam pusaran air. Ya. Sehingga dia terus tenggelam gitu. Dan boleh nggak sih kita nolongin orang yang lagi kecewa, yang lagi marah kayak gitu? Boleh. Tapi yang paling pertama banget kita harus berpegangan. Betul. Sehingga kalau kita lagi nolongin orang yang kayak gitu, jangan nantinya kita ikut terhisap kepada pusaran air kekecewaan itu. Betul. Gitu. Dan sekarang kalau kita lihat banyak yang lagi kecewa, banyak. Betul. Meskipun ada survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan terhadap pemerintah kita sekian %, tapi banyak juga kok anak-anak muda keren-keren, pinter-pinter yang kemudian mengungkapkan kekecewaannya bukan cuma rasa, tapi juga dengan logika, pakai data, dan cerdas banget gitu. Betul. Gitu. Jadi emosi apa? Ya kalau kita ikut-ikutan emosi, ikut-ikutan kecewa, dan kemudian nggak difilter, kita ikut masuk ke dalamnya. Kita juga harus punya pegangan itu. Betul. Gitu. Dan itu juga mungkin masuk kategori high class response ya, gimana cara kita merespon situasi seperti ini gitu ya. Ya. Instead of kita terbawa masuk gitu kepada pusaran itu, kita memilih dengan hal yang berbeda. Tapi apabila Kang Hari sendiri nih melihat kira-kira mayoritas orang itu tuh sudah menyadari belum sih respon mereka seperti yang kita lihat gitu ya. Oke. Sehingga menimbulkan hal semacam ini, bagaimana Kang Hari melihat kondisi tersebut, Kang? Ya, kekecewaan yang dirasakan itu menurut Kang Hari sangat lumrah, sangat boleh banget. Ya. Sama seperti saya memperbolehkan anggota-anggota yang mengecewakan orang-orang yang terkecewakan itu juga joget-joget. Itu juga boleh banget. Ya. Permasalahannya adalah cuma nggak ekologis aja. Kalau mereka mau joget, disco, nge-rap, atau mau ngapain sekalipun gitu, di tempat yang memang pada tempatnya, mereka lagi dugem, nobody knows them, kecuali mereka dan kelompoknya, ya dugem-dugem aja. Betul. Tapi kan ini joget ketika abis pidato kenegaraan, di saat orang-orang lagi ngalamin banyak kesulitan ekonomi.
guru-guru lagi yang seperti kita tahu, Ya. terus lagi orang-orang yang jualan di platform juga lagi engap banget karena platformnya sekarang tiba-tiba mahal. Ya. Terus lagi ada kenaikan pajak di beberapa apa tuh namanya, di beberapa hal gitu ya, Ya. di beberapa aspek. Jadi mereka joget-joget ketika habis pidato kenegaraan, terus lagi upacara kenegaraan. Masalahnya cuma nggak ekologis aja. Ya. Ekologis. Ya. Nggak masuk ke logikalnya si Eko. Oh, Nggak ya. ekosistem mungkin maksudnya ya. Nggak ekologis itu nggak tepat. Nggak tepat. Baiklah. Malah mereka mau dugem, toh mereka juga pasti sering dugem kali. Ya udah dugem aja di tempatnya. Dia yang nggak harus, ini kan disorot sama kamera, dilihat sama jutaan orang. Betul. Terus lagi kemana ya sensitivitasnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau Kang Hari ngelihat yang kesel gimana, Kang Hari itu lumrah. Ya. Gitu. Kenapa? Karena dipicu oleh hal yang tidak ekologis. Tapi gini Rehan, di balik itu kita juga bukan menormalisasikan kemudian kemarahan yang terus bertubi-tubi karena Agree. nanti dampaknya jadi nggak bagus. Yang satu misalkan punya ide, udahlah dibanding ngabisin anggaran yang sampai sekian triliun tapi nggak ada hasilnya, bubarin aja. Terus yang merasa ingin dibubarkan terus mentololkan semua orang. Orang tolol tuh sekarang jadi berjalan di Indonesia tuh di mana-mana gitu, udah kayak gentayangan gitu ya. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kedua hal itu, maka kalau Kang Hari sih kita perlu melihat bahwa kita bisa berada sekarang di orang yang anti, tapi kita juga bisa berada di posisi orang yang dikritik tapi kitanya budek. I see. Kenapa bisa terjadi kayak gitu, Ray? Karena gini, kalau Dr. Bagus tuh, presidennya Islamic Positive Psychology. Oh iya. Dia punya satu konsep namanya anchor. Tentang kenapa manusia cenderung melakukan apa-apa yang dia lakukan. Yeah. Why are we doing what we are doing? Yeah. Gitu ya. Ada yang mendorongnya. Ada people, ada self, ada materials, ada virtues. Kalau Kang Hari terlalu fokus sama self, diri Kang Hari, menurut Rehan apa yang terjadi sama kantor ini? Mungkin tidak bisa bergerak secara tim mungkin ya. Yes. Karena aku jadi egosentrik kan. Iya. Kumaing we, kantor-kantor aing gitu kan ya. Gimana betul. gua aja. Ya pokoknya gua nggak mau tahu. Pokoknya ini harus dikerjakan mbok piye carane. Yang penting aku fokusnya. Ya. Ketika akunya tinggi, maka people-nya akan turun. Ya. Orientasi people-nya, Kang Hari di-drive oleh people-nya akan turun. Kang Hari lebih di-drive oleh keakuan Kang Hari. Ya. Nggak pedulian, jadi masa bodoh sama orang-orang. Dan masih banyak hal lain. Tapi kalau Kang Hari di-drive oleh people, concern banget sama tim, Ya. concern banget sama sekitar, bisa jadi self-nya Kang Hari berkurang. Aku jadi nggak pedulian sama diri, masa bodoh sama diri, tapi yang penting berkontribusi buat umat. Bagus buat umat, tapi buat diri, buat keluarga, nggak bagus. I see. Kayak gitu. Nah, orang-orang yang kemudian drive-nya adalah materials, kekayaan, materialistik, semakin dia materialistis, maka dia semakin meyakini bahwa ketika dia banyak materinya, makin kaya, makin berkuasa, makin nggak ada yang bisa ngalangin dia dari apapun. Virtue itu nilai-nilai baiknya akan turun. Makanya kalau kita bilangin, kok orang ini nggak sensitif banget sih? Kok orang ini kok kayaknya gampang banget mentololkan orang. Tolol itu kan bahasa, ya Allah, itu kasar banget. Ya, agree. Tapi kok gampang banget gitu bilang paling tolol sedunia. Guys, come on. Kok bisa kayak gitu? Ya karena kalau dia lagi fokusnya di materials, maka virtue-nya akan turun. Si nilai-nilai baiknya akan hilang, akan terkikis, akan terkuras. Kalau virtue-nya naik, nilai-nilai baik itu naik, dia akan menguatkan semuanya. Virtue itu nilai baik. Nilai baik itu misalkan
kerjasama, Ya. peduli, kasih sayang, cinta, Ya. hormat, respect, mengedepankan orang lain, itu kan virtues. Ya. Dan orang yang punya virtues yang baik, maka hubungan dengan Sang Maha Pencipta, the greater being-nya, Ya. satu zat yang lebih hebat dibanding dia akan kuat banget. Nah, Ray, yang ingin kita kasih tahu, yang ingin barangkali ini jadi bahan pertimbangan. Men, bukan cuman anggota DPR aja yang sekarang kita sorot, yang kemudian bisa terjebak tanpa dia sadar Ya. bahwa virtue-nya lagi hilang, mereka hidup di materialistis. Ya. Ini bisa terjadi sama all of us, bisa terjadi sama kita. Ya. Sekali kita dimumule, ngerti dimumule nggak? Nggak, apa tuh dimulai? Sekali kita kemudian terbuai dengan kekayaan, Ya. maka kekayaan itu benar-benar bisa menggelincirkan kita dari nilai-nilai kebaikan. Makanya kan ada sebuah sirah yang Rasulullah diminta untuk doakan supaya saya kaya. Ya. Rasulullah jadi khawatir nih nanti kalau orang kaya kayak gini kesolehannya masih sama apa enggak? Karena ada Hmm. fitnah dari kekayaan yang Ya. dititipkan sama kita. Ya. Gitu, Ray. Jadi itu bukan cuma berpotensi terjadi sama anggota dewan aja, itu Ya. juga berpotensi sama kita. Kalau kita tiba-tiba kaya, lu bayangin, asalnya bukan siapa-siapa. Ya. Berjibaku di bawah teriknya matahari, terus kemudian karena jadi buzzer, terus kemudian dijadiin pejabat, Ya. kemudian dijadiin pejabat yang bergelimang uang, kemudian dia lupa nilai-nilai baiknya, dia lupa. Ya. Itu juga sebabnya barangkali aktivis 98 dulunya, aktivis 66, aktivis I don't know, aktivis berapapun gitu ya, ketika ada mahasiswa bertindak di jalan, Ya. dulunya aktivis, kenapa sekarang semua jadi bajingan gitu? Nggak semua. Kenapa banyak banget yang jadi bajingan? Karena fitnah harta itu. Fitnah material. Dan itu bisa mungkin terjadi bukan cuma sama mereka, itu sama kita. Maka, beda niat, beda action, beda niat, beda nilai, beda action. Ya. Jadi nggak boleh Kang Ari untuk kita cari harta sebanyak-banyak, boleh. Tapi niatnya benerin dong. Benar. Niatnya itu dikuatin dong. Betul. Niatnya itu adalah untuk kesejahteraan umat, dikembalikan lagi kepada umat gitu. Jadi kekayaan itu nggak berhenti pada kita, tapi dialirkan lagi. Betul. Setuju. Itu sebabnya, Ray, kenapa banyak banget sekarang orang-orang tolol, kemudian berkelindan, kemudian berjalan-jalan di muka bumi Indonesia ini, karena dia lagi dikasih nikmat harta yang dia pikir dengan harta itu dia akan berkuasa dan akan ada di atas selamanya. Ya. Teman-teman yang sekarang tetap mengedepankan virtues-nya, tetap mengedepankan nilai-nilai baiknya, tetap kedepankan nilai-nilai itu. Betul. Munculkan nilai-nilai itu. Yang itu yang membuat kita jadi berharga, jadi punya nilai, jadi punya harga diri di depan orang lain. Betul. Kayak gitu. Dan ini sarana latihan. Benar. Mumpung apa? Mumpung kekayaan itu lagi kita ikhtiarkan. Betul. Sehingga pada saat nantinya kekayaan itu datang, kita sudah siap ya Kang, karena udah Iya ada dong. fundamentalnya di sini. Yes, udah fundamentalnya. Sesiap apapun kita, kalau kemudian tidak ada teman-teman yang nge-support kita untuk mengingatkan kita bahwa virtue itu harus tetap kita jaga, Ya. yuk kegeser sama hal tersebut. Kegeser sama hartanya. Jadi gimana dong kalau misalnya kita tuh ingin tetap menjaga values-nya kita gitu Kang, tapi kita tuh ada di lingkungan yang quote on quote sudah, aduh gimana, aku tidak enak bilangnya ya. Gimana? Di lingkungan yang mungkin itu tuh tidak mendukung untuk ada value-value baik di dalam diri kita gitu Kang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah jadi orang baik, tetaplah memegang values yang baik. Tetaplah kemudian berpegangan tangan sama orang-orang yang senantiasa mengingatkan bahwa kita tuh hidupnya not only once, not YOLO. Yeah. Kita tuh akan ada kehidupan yang jauh lebih abadi dibanding sekarang. Betul. Dan kehidupan yang sekarang adalah darul ikhtiar, adalah tempat kita untuk nabung supaya di masa depan kita lebih sejahtera. Masa depan tuh di akhirat kita lebih sejahtera. Setuju. Jadi gimana supaya value-value baik itu terus muncul? Kumpul sama orang-orang baik. Jadi membaca yang tidak pernah berubah dari zat yang maha baik. Mengikuti
role model, satu-satunya role model yang itu adalah penuh dengan kebaikan karena tindak tanduknya selalu diiringi dengan wahyu. Artinya apa sih? Ya deketin nama Allah dari sekarang. Ya. Sampai beneran kata Rehan tadi, kalau kita nanti datang itu harta, kita udah lebih siap. Betul, Wallahu setuju. a'lam, fitnah itu sedemikian besar, fitnah harta itu sedemikian besar untuk kita nantinya kayak gimana. Tapi sekarang persiapan lah. Betul, setuju banget. Semoga ini jadi doa dan manifestasi juga kita ya untuk kita semua, sehingga kita selain daripada memanifestasikan kekayaan, kita juga berharap semoga kekayaan itu tuh bermanfaat dan tidak merubah value yang ada di dalam diri kita gitu ya, Benar Kang. banget. Dan mempertinggi value yang ada di dalam diri kita. Benar. Bukan degrading ya, Kang ya? Yes, tapi upgrading. Betul, Banyak betul. lagi contohnya untuk orang-orang yang kemudian punya harta, terus tanpa flexing, tanpa ada di Instagram, tapi mereka membuat dirinya jadi bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. I see. Banyak, dan mereka itu bukan orang-orang yang dikenal sama bumi, Ya. sama makhluk dunia. Mereka tuh mungkin nggak dikenal sama makhluk dunia, tapi mereka sangat dikenal banget sama makhluk langit. Sure. Kayak gitu. Dan sorry ya, this is not ini podcast. Ya. Dicuekin sama orang-orang yang lagi bergelimang harta. Apa sih bullshit? Kenapa ya? Karena mereka lagi materialistik kan. Yep. Tapi buat kita yang lagi belajar betapa virtues itu penting, Ya. nilai-nilai baik itu penting untuk kita semakin dekat sama Allah. Ini tuh untuk kita. Benar Podcast banget. Jadi kita dapat banyak pembelajaran ya, Kang, dari sini. Yep. Dan itu kita kan cuma ngomongin sebetulnya satu kasus aja ya, Kang, tadi yang mungkin beberapa disinggung. Yang mana sekarang tuh kan ya dunia secara keseluruhan tuh sedang dilanda dengan ketidakpastian gitu ya, Kang. Ada yang mungkin lagi banyak-banyaknya PHK di mana-mana gitu ya. Mau itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, dan harga naik segala macam, pokoknya penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih, Kang, cara kita bisa memanage ketidakpastian ini gitu, Kang? Ya. Ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang pasti terjadi. Wow. Dan itu tuh disebutnya apa ya? Nature banget. Itu tuh bahkan alaminya hidup itu, the nature of life, itu adalah uncertainty. Itu mah natural. Dari dulu juga kita dapat uncertainty kok. Dan dari dulu Allah itu udah menciptakan fisiknya kita sebagai hardware yang terbaik sepanjang zaman. Coba dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah dan nyampe ke kita, ini udah berapa kali nih dunia gonjang-ganjing. Udah sering kali, udah ribuan kali. Tapi si hardware-nya kita, fisik, panca indera, jantung, dan lain sebagainya, organ, dan tubuh ini tuh diciptakan sama Allah emang untuk bisa beradaptasi dengan uncertainty. Nah sekarang uncertainty-nya makin gede. Si diri kitanya kan oke nih. Hardware-nya oke, tapi ada yang perlu di-upgrade dong. Apa itu? Sistem operation-nya. Operation sistemnya di dalam diri kita, apaan itu? How we think, how we do, how we feel. Itu tuh sistem operasi kita. Perlu jadi seseorang yang punya sistem operasinya high class response terhadap ketidakpastian ini. Tenang di dalam kebisingan dunia, tetap tumakninah, melakukan step by step, mencintai proses, tapi juga setia sama hasil, setia sama ujung resultnya. Itu kan jadi orang yang penting. Benar. Setuju, Kang. Tangguh sekaligus teduh gitu. Jangan teduh banget sampai nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tidur gitu ya. Kupret gitu ya. Lu juga masih hidup di dunia, men. Lu juga masih harus menghidupi orang banyak gitu. Nggak cuma diri lu. Jangan teduh-teduh amat tapi nggak tangguh. Benar. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang uncertainty gitu ya, Kang. Tadi Kang Hari udah bilang sih tentang kita perlu update OS-nya mungkin ya. Tapi kan kebanyakan orang merasa bahwa uncertainty ini tuh adalah insecurity kan. Mereka merasa tidak aman, sehingga dalam melakukan tugasnya pun karena mereka ada bayang-bayang, aduh gimana kalau misalnya bulan depan gue kena layoff gitu misalnya ya. Atau hal-hal lain sebagainya. Nah itu tuh gimana sih, Kang, cara kita memaintain mental dan psikologis kita gitu. Karena itu mungkin sedang dialami oleh mayoritas orang gitu ya, yang ada bahkan gak cuma di Indonesia tapi di dunia mungkin ya, Kang. Wow, gitu ya? Iya. Dengan adanya AI lah, inilah, itulah gitu. Kita balik lagi aja sekarang mah ke apa yang menjadi kendali internal dan kendali eksternal.
Ya. Apa yang bisa dikendalikan, apa yang nggak bisa dikendalikan. Yang nggak bisa dikendalikan itu kita apain? Kita serahin semuanya sama Allah. Ya. Tapi yang bisa kita kendalikan, kita respon yang terbaik. Betul, Tongti balik gitu. Hmm. Sekarang AI makin luar biasa nih. Ya. Itu udah di luar kendali kita banget. Setuju. Kemarin AI itu cuma jadi seperti Google Search. Sekarang itu sudah bisa dipakai ngebuat film. Betul. AI itu. Betul. Bukan cuma ngebuat PowerPoint, presentation, tapi udah bisa buat hal-hal kreatif. Gambar arsitek yang dulunya rumit, dikerjakan panjang banget. Data yang kayaknya dulu kalau diramu itu bisa berhari-hari, sekarang itu cuma sekian jam sampai sekian menit udah bisa sampai interpretasi gitu. Ya. Itu hampir sekarang berada di luar kendali diri kita. Setuju. Terus apa dong yang di dalam kendali diri kita? Belajar lagi. Belajar yang banyak tentang update-nya teknologi. Belajar yang banyak tentang bagaimana teknologi shaping the world. Ya. Belajar yang banyak apa hal-hal yang tergantikan oleh AI dan apa-apa hal-hal yang tidak tergantikan oleh AI. Betul, betul. Misalkan tidak tergantikan terima kasih ya ChatGPT, terima kasih ya Gemini, terima kasih ya DeepSeek. Dia bilang, oh ya dengan senang hati. Kalau ada apa-apa lagi boleh ya tanya aku lagi. Itu kan sehebat-hebatnya dia bercakap-cakap, dia bot. Ya, setuju. Tapi kalau kita mengapresiasi orang yang sudah berbuat baik sama kita, makasih ya, kamu udah nemenin aku. Feel-nya akan beda banget. Setuju, setuju. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Di uncertainty ini kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Betul, betul, betul. Sehingga apa? Nanti mental health-nya kita bisa jaga. Ya. Gini nih, kemarin Kang Hari ikutan life coach-nya Mas Sony Abikim. Ada kecewa, ada sedih, Rey. Ya. Apa bedanya? Kalau mungkin kecewa tuh ada objeknya mungkin ya, tapi kalau sedih terkadang kita sedih aja gitu. Nah, sedih juga ada objeknya. Oh iya juga sih. Gimana dong? Sedih itu, kata Ustaz Sony Abikim, kata Coach Sony Abikim, sedih itu terkait kepada hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin. Sementara sering banget kita kecewa, jelas di dalam kecewa itu ada sedih, ada marah gitu ya. Betul, betul. Tapi kecewa itu sering terkait sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Iya. Contoh, aduh kecewa banget gue nggak nyampe target. Padahal aku bisa lebih loh. Iya. Cuma aku nggak melakukan A, nggak melakukan B, aku nggak evaluasi sehingga aku nggak nyampe target. Kecewa. Iya. Sedih, nggak nyampe target, lu salah kaprah. Misalkan, sedih itu kayak gini, men, udah all out banget, tapi ternyata klien kita memilih yang lain. Iya. Sedih. Iya. Kenapa? Itu di luar kendali kita. Betul. Sedih itu. Ditinggal sama orang yang dicintai, sedih apa kecewa? Kecewa kalau misalnya kita tidak melakukan effort lebih. Untuk membahagiakan orang yang ditinggalkan. Betul. Tapi ditinggalkannya sendiri kan sedih. Iya, betul, sedih. Gitu. Nah, supaya kita nggak kecewa, lakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Betul, setuju banget. Itu. Iya. Dan kan kalau ngomongin uncertainty tadi Kang Hari bilang fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, yang kita kontrol gitu ya Kang. Kalau misalnya kita melihat gitu ya, setiap kali dunia berubah ya Kang, yang mungkin juga sekarang lagi ada saatnya, selalu banyak orang yang sebelumnya mungkin konglomerat turun gitu. Tapi banyak juga orang yang sebelumnya ada di bawah, itu jadi konglomerat baru ya Kang ya? Iya. Dan mungkin itu juga kita perlu siasati, itu tuh adalah salah satu opportunity gitu ya untuk kita, betul nggak sih kan? Yes, benar. Benar banget. Jadi teman-teman semuanya, nggak setiap hashtag titik-titik gelap kemudian membuat orang-orang kaya jadi jauh lebih miskin, menengah kemudian jadi jauh lebih turun. Betul. Kan kita kelas menengah sekarang menciut nih. Betul. Jumlahnya menjadi di bawah menengah lagi. Betul. Karena lesunya perekonomian. Krisis ini juga selalu mencetak orang-orang atau pemenang-pemenang baru. Siap. Mereka yang sangat sensitif banget sama perubahan, mereka yang bisa menjawab perubahan itu, dan mereka yang kemudian bisa mengakomodir common pain, kesakitan-kesakitan orang banyak, dia akomodir. Maka kalau misalkan lagi kayak gini, siapa nih yang kaya? Konselor men, kaya. Kenapa? Iya lagi. Kenapa?
Karena mungkin itu lebih sulit untuk diidentikan AI ya, karena feel-nya tuh ada gitu. Kita Feel-nya kembalikan ada. feel. Orangnya banyak yang butuh banget. Betul. Dan selama dia jadi konselor yang benar-benar bukan pengen dianggap pinter, konselor yang menenangkan, konselor yang menghujamkan nilai-nilai virtues, Ya. dia akan jadi konselor yang luar biasa. Agree. Nah, gimana konselor itu kemudian memonetize supaya nggak cuma dirinya, self-nya aja yang hebat, tapi dia punya produk yang bisa dipakai sama banyak orang, Betul. sehingga bisa masuk ke media sosial, kemudian ada bots juga yang bisa diajak ngobrol, dan lain sebagainya, dia bisa jadi pemenang. Betul, betul, betul. Siapa yang akan jadi pemenang? Yang akan jadi pemenang adalah orang-orang yang kemudian menggunakan AI, bukan cuma untuk gaya-gayaan, sehingga belanja korporatnya jadi luar biasa karena AI, tapi benar-benar orang-orang yang menggunakan AI supaya kinerjanya jadi signifikan jauh lebih baik buat perusahaannya. Itu juga Betul. melesat juga. Setuju, setuju. Siapa tuh yang akan melesat di zona gelap seperti sekarang? Orang-orang yang punya bisnis yang kemudian memberikan value yang baik, yang banyak, yang positif buat banyak orang. Dia akan jadi orang-orang yang survive. Ya, setuju, setuju. Gitu. Dan jadi kita melihat ini sebagai opportunity ya Kang. Dan caranya seperti apa adalah dengan adaptif dan kita menjadi pribadi yang high class response ya Kang ya. Yes. Betul. Karena ini tuh siklus aja sih Ray. Gitu. Cuma memang kalau Kang Hari yang pernah ngerasain 97 dulu, Rehan barangkali belum lahir ya. 97 dulu. Siklusnya 97 kenapa nggak dirasa gelap-gelap banget? Karena saya masih berposisi sebagai anak. Ya. Yang mau kuliah pada saat itu, yang nggak jadi tumpuan keluarga. Tapi buat ayah Kang Hari mungkin ini gelap banget. 97 mungkin gelap banget. Ya. Menurut Kang Hari sekarang dibanding misalkan sebelumnya ada krisis-krisis, ini yang paling gede nih, even COVID. Tapi percaya kita ini orang yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk adaptif dengan luar biasa. Jadi sepanjang kita bisa mengikro, sepanjang kita bisa mentafakuri, sepanjang kita bisa mentadaburi sambil kita berikhtiar dengan luar biasa, mudah-mudahan this one shall pass juga. Yang satu ini juga bakalan berlalu. Amin. Gitu, bro. Dan gak cuma berlalu mungkin ya, tapi ini tuh jadi apa ya? Justru ini adalah titik balik gitu ya, Kang, untuk kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena ini buat kita, maka harus dilakukannya juga oleh kita. Betul. Nggak bisa sendirian. Ini kudu bareng-bareng sama kita nih. Betul. Gitu. Balik lagi ke yang paling awal banget. Ya. Untuk mengubah Indonesia itu nggak bisa kalau ada orang yang pengen berubah, ada orang yang nggak pengen berubah, dan ada orang yang pengen mengubah. Ya. Semuanya perlu memiliki visi yang sama, betapa pentingnya kita berubah mengacu kepada nilai-nilai kebaikan dan mengacu kepada misalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Caranya kayak gimana? Caranya adalah mensejahterakan rakyat sesejahtera-sejahteranya, setinggi-tingginya. Nggak lagi mensejahterakan diri atau kelompoknya. Sepanjang yang mensejahterakan diri dan kelompoknya itu masih ada, bercokol, nggak akan bisa tuh kita nyampe ke titik itu. Betul. Kenapa jadi ngomongin itu ya? Itu masuk juga sih Kang, karena kan kita tadi lagi ngomongin tentang gimana sih cara kita bisa berubah gitu kan. Oke. Iya benar. Kata kuncinya adalah kita. Bukan aku atau sekelompok temanku. Betul. Kita kudu kompak. Betul. Kudu kompak. Betul. Nah, oke, Kang Hari, mungkin ini untuk closing statement Kang Hari ada kata-kata hari ini mungkin Kang untuk sahabat HCR yang lagi nonton supaya mereka bisa menjadi pemenang di saat dunia yang mungkin sedang shifting ini gitu Kang. Oke. Kita akan ngadepin uncertainty, kita akan ngadepin ketidakpastian, bahkan ketidakpastian itu adalah nature of life. Maka bertoleransi, kita punya toleransi dengan ketidakpastian, itu akan memunculkan hope yang besar. Namun intoleransinya kita kepada ketidakpastian akan memunculkan ekspektasi yang besar. Kita udah teramat sangat sering kecewa. Kenapa? Karena segala sesuatu dipandang oleh kita harus terjadi, harus begini, harus begitu. Nah sekarang besarkan hope, besarkan harapan. Dengan cara apa? Tetap menghitung dan mengkalkulasi resiko, tapi kemudian kita yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan persiapkan untuk kita. Betul. Kalau sesuatu yang kita harapkan itu tidak terjadi.
Jadi tolerant with uncertainty. Iya. Yang paling terakhir banget, beberapa hari yang lalu diingetin sama guru. Pertolongan Allah itu akan turun kepada orang yang sudah penuh ikhtiarnya. Jadi kalau belum ikhtiarnya turun, terus kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong ganti rezim ini, gitu ya. Ya. Ikhtiarnya kita belum penuh. Nggak bisa tiba-tiba, Tuhan, tolong lengkapkan aku jadi aku kaya. Kamu ikhtiarnya udah penuh belum? Karena apa? Karena pertolongan Allah tuh dari dulu, zaman nabi-nabi diperlihatkan kepada kita, ketika para nabi itu sudah berikhtiar penuh. Ya. Sehingga dia melihat, aku udah nggak bisa apa-apa lagi ya Allah kalau nggak ditolong olehmu. Maka pertolongan itu hadir. Nah sekarang kita belum apa-apa udah, aku nggak bisa apa-apa lagi. Dulu bentar toh. Ya, Cobain dulu gitu ya, cobain Kang. dulu, Bener. do it dulu, lakukan dulu. Itu yang kemudian akan membuat mana yang akan jadi pemenang dan mana yang akan menangnya lama. Bukan jadi yang kalah ya Kang ya, tapi mungkin menangnya belakangan gitu ya. Belakangan karena setiap orang punya waktu yang beda-beda. Betul sekali. Iya, dan aku juga ngambil apa ya? Quote banget nih dari Kang Hari tadi tentang bahwa untuk kita bisa survive di dunia ini tuh kita tuh perlu adaptif gitu ya. Yes. Kita udah dikasih sama Allah hardware yang sangat adaptif yang dari dulu bahkan sampai sekarang kita bisa berubah berkembang dengan zaman. Oleh karena itu kita manfaatkan apa yang sudah kita punya dan jadilah orang yang punya high class response ya Kang. Yes, dan itu adalah operating system yang perlu kita upgrade. Betul sekali Kang. Nah itu dia tadi mungkin bahasan kita tentang dunia yang sedang bising dan juga shifting ya Kang ya. Semoga kita semua dan sahabat HCR yang sedang menonton kita sama-sama bisa menjadi pemenang dan tidak lupa kita juga tidak meninggalkan values-values baik kita gitu ya Kang. Insya Allah. Insya Allah, amin. Itu dia teman-teman episode kedua kali ini. Coba tulis di kolom komentar pendapat sahabat HCR semua tentang dunia ini tuh seperti apa sih dan apa mungkin teman-teman punya keresahan gitu ya Kang ya. Tuh. Sampai di sini saja dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya Kang ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Kang Hari di episode selanjutnya ya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.